Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Genita Yunistania dengan NPM 23218690452013 dari jurusan Matematika Universitas Siliwangi, mahasiswa PPK Prajabatan 2023. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Supratman DRS MPD dan Bapak Dedi Nurjamil MPD. Nah, di sini untuk tugas yang pertama yaitu refleksi pengalaman bersekolah. Nomor 1, pengalaman apa yang membuat Anda menjadi rindu sekolah atau pengalaman apa yang membuat Anda kehilangan motivasi untuk bersekolah? Pilih salah satu. Setelah saya lulus SMA, saya sangat rindu bersekolah. Pengalaman yang membuat saya rindu sekolah yaitu karena suasana lingkungan kelas pada saat SMA itu sangat kompak, asik, dan sangat seru. Kami banyak belajar bersama, selalu saling berdiskusi, mengerjakan tugas sekolah bersama, saling bertukar cerita, belajar kelompok bersama, bermain, dan banyak menghabiskan waktu bersama. Biasanya, ketika jam istirahat, pasti kami selalu jajan di kantin sekolah. Bala-bala biatun menjadi makanan paling favorit, apalagi dimakan ketika masih hangat, sangat lezat. Selain itu, saya juga mengikuti beberapa ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler seni dan IT Club. Banyak sekali pengalaman berharga yang saya pelajari. Dari ekstrakurikuler seni khususnya, yang awalnya basic saya itu hanya di bidang vokal, kemudian waktu itu ketika ada kenaikan kelas, saya diikutsertakan menjadi penari. Ini merupakan suatu tantangan dan pengalaman baru bagi saya, sekaligus menjadi pengalaman yang sangat berkesan, sehingga ini membuat saya selalu rindu untuk bersekolah. Selanjutnya yaitu yang kedua, peristiwa apa yang membuat Anda merasa berkembang dan belajar sebagai seorang pembelajar? Ketika saya masih duduk di bangku SMA, saya kurang menyukai pelajaran fisika karena fisika mempelajari teori sekaligus hitungan yang cukup rumit. Ditambah lagi, guru yang mengajari saya sangat tegas. Jadi, saya sering merasa ketakutan ketika belajar. Namun, dari ketakutan itu, saya terus berusaha untuk menguasai setiap materi fisika. Saya sering sekali setiap pulang sekolah melakukan diskusi bersama teman sekelas saya dan saling membantu untuk bisa memahami setiap materinya. Selain itu, upaya yang saya lakukan yaitu melakukan les private fisika bersama teman-teman saya. Kami banyak mengerjakan latihan-latihan soal supaya ketika disuruh maju ke depan oleh guru saya dapat mengerjakan soal tersebut. Selain itu, membuat ringkasan atau rangkuman rumus-rumus cepat dan cara mudah mengerjakan soalnya. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan, saya lebih bisa memahami materi fisika. Selanjutnya, siapa sosok guru yang menginspirasi Anda? Nah, sosok guru yang menginspirasi saya yaitu guru matematika di SMA, yaitu Bapak Sapri. Kemudian, apa pengalaman yang berkesan bersama guru tersebut? Pengalaman yang berkesan bersama guru tersebut ketika saya belajar matematika. Metode pembelajarannya sangat seru. Cepat-cepat dia dapat nilai plus. Nah, saya termotivasi untuk selalu belajar lebih giat agar mendapatkan nilai tambahan. Selain itu, guru matematika di sekolah saya sebelum belajar selalu membuka dengan ice breaking yang menambah semangat belajar. Guru saya ini orangnya sangat seru, strategi mengajarnya juga unik yang membuat saya selalu ingin bersemangat saat belajar.
Tidak hanya itu, guru saya tidak terlalu terfokus pada materi pembelajaran, tidak terfokus pada materi pembelajaran saja, tapi sering diselingi dengan bercerita pengalamannya. Jadi ketika belajar tidak merasa bosan. Lalu selanjutnya, pernahkah Anda menduplikasi atau mengadaptasi yang dilakukan oleh guru tersebut di kelas yang Anda ampu? Apa yang Anda lakukan? Ya, sebelumnya saya pernah menduplikasi atau mengadaptasi pembelajaran yang dilakukan guru saya ketika saya mengikuti PLP di jenjang S1. Nah, ketika saya mengajar matematika, saya mencoba menduplikasi metode pembelajaran yang guru saya lakukan, yaitu metode pembelajaran yang cepat dia dapat nilai plus. Selain itu juga saya pernah mengadaptasi dengan melakukan ice breaking untuk menambah semangat belajar peserta didik. Dengan menggunakan metode mengajar seperti ini, peserta didik yang tadinya lesu, yang tadinya kurang bersemangat, menjadi lebih bersemangat ketika mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, untuk tugas yang kedua, yaitu panggilan menjadi guru. Siapa saya saat ini? Mengapa saya memilih menjadi guru? Bagaimana saya bisa menjadi guru yang berpihak pada peserta didik? Nah, selanjutnya akan saya jawab. Saya saat ini merupakan mahasiswi PPG Prajabatan yang sedang kuliah di kampus Universitas Siliwangi. Saya juga merupakan lulusan tahun 2022 jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Siliwangi. Saya merupakan pribadi yang terus berikhtiar untuk menjadi guru yang profesional dan kompeten. Motivasi saya ingin menjadi guru yang utama yaitu ingin mencerdaskan anak bangsa. Dan saya ingin mengabdi dan berkiprah untuk bangsa dan negara, melayani kebutuhan masyarakat, berusaha mengembangkan diri untuk menjadi guru yang mandiri dan profesional. Cara saya berikhtiar menjadi guru yang profesional yaitu dengan mengikuti PPG Prajabatan ini, dengan harapan besar mampu menjadi bagian dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan anak bangsa. Saya bertekad ingin ikut berkiprah dan mengabdi pada bangsa dan negara dengan terjun di dunia pendidikan. Saya ingin menjadi guru karena sosok guru di mata saya merupakan profesi yang sangat mulia dan tulus. Saya melihat sosok guru di dalam diri ibu saya. Ibu saya menjadi motivator terbesar sehingga saya memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Beliau merupakan pribadi yang tulus memberikan ilmu kepada anak didiknya. Tak hanya itu, didikan ibu saya menghantarkan saya sampai di titik ini. Menjadi guru bukanlah hanya mentransfer atau memberikan ilmu yang kita punya kepada peserta didik, tetapi juga bagaimana cara kita mendidik mereka sehingga menjadi pribadi yang baik, berkarakter, dan berakhlak mulia. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia. Seorang pendidik tidak bisa menentukan dan berkehendak atas hidup dan tumbuhnya peserta didik. Pendidik hanya bisa menuntun agar peserta didik dapat memperbaiki perilakunya. Sebagai seorang pendidik, saya harus dapat memaknai lebih dalam dan lebih mendalami bahwa setiap peserta didik tentunya memiliki karakter dan kebutuhan individu yang berbeda-beda. Maka dari itu, guru harus mampu mengarahkan kepada peserta didik, kemudian peserta didik harus mampu menganalisis kebutuhan dan karakter tiap individu juga agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri masing-masing peserta didik. Dan harus bisa menanamkan mindset atau pola pikir bahwa seorang pendidik itu bertugas untuk menuntun, bukan memaksakan kehendak, sehingga dalam perjalanannya seorang guru harus berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya topik 3 yaitu komitmen diri. Mengapa saya mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional? Yang kedua, apa yang saya yakini? Yang ketiga, apa yang memotivasi saya?
Filosofi Pendidikan Nasional adalah salah satu mata kuliah yang wajib saya ikuti dan saya pelajari di perkuliahan PPG Prajabatan ini. Saya mengikuti perkuliahan ini karena saya sebagai mahasiswa harus mengikuti semua aturan yang berlaku di kampus. Filosofi pendidikan memberikan landasan tanggung jawab kepada guru terhadap hakikat setiap kegiatan pembelajaran di sekolah. Seorang guru yang memahami landasan filosofis pendidikan pasti akan memahami tujuan pendidikannya dan akan berupaya agar dapat menjamin keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, seorang guru akan merencanakan pembelajaran secara matang sebelumnya agar pembelajaran dapat interaktif. Selain itu, tujuan mata kuliah filsafat pendidikan yaitu memahami dasar-dasar pendidikan untuk dapat menerapkan pemahaman tersebut kepada mahasiswa sehingga nantinya dapat mengelola keterampilan belajar yang berguna bagi mahasiswa. Saya percaya dengan mempelajari mata kuliah ini, saya dapat mencapai pembelajaran dengan menggunakan pemahaman dasar pendidikan untuk menjadi guru yang profesional. Dengan memahami manfaat dari belajar filsafat pendidikan Indonesia, sangat memotivasi saya untuk terus belajar sehingga dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Selanjutnya bagaimana? Apa saja strategi yang akan saya terapkan untuk tujuan? Kemudian yang kedua, apa saja yang saya butuhkan? Strategi yang akan saya terapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mengidentifikasi dan memahami dengan jelas apa tujuan yang ingin dicapai. Agar tujuan yang kita harapkan dapat tercapai, tentunya harus fokus pada tujuan awal. Selama proses mencapai tujuan, saya harus mengidentifikasi hal-hal apa saja yang harus saya perbaiki dan apa saja hal yang menjadi kekurangan saya, sehingga saya bisa mengevaluasi strategi yang dapat saya gunakan agar tujuan dapat tercapai. Dalam pembelajaran, strategi yang dapat digunakan yaitu kita harus menggali karakter setiap peserta didik. Dengan begitu, kita dapat menentukan metode pendekatan apa yang sesuai dengan keadaan peserta didik. Lalu, dibuat rencana atau rancangan pembelajarannya. Kemudian, setelah semuanya sudah dapat diidentifikasi dan sudah terencana dengan baik, maka strategi pembelajaran dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sehingga dapat menunjang lancarnya kegiatan pembelajaran. Selanjutnya apa? Apa saja langkah-langkah konkret yang akan saya jalankan dan kapan saja saya menjalankan langkah-langkah tersebut? Nah, langkah-langkah konkret dalam merencanakan pembelajaran yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai, mengetahui karakteristik masing-masing peserta didik, kemudian memilih atau menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan keadaan peserta didik, membuat rancangan pembelajaran yang menarik, serta terstruktur, dan yang terakhir, tahap penilaian atau evaluasi untuk mengetahui sejauh mana langkah-langkah ini dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Langkah-langkah tersebut saya lakukan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran agar tujuan awal dapat tercapai. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.